Ji-hoon adalah pemuda pengangguran yang sedang sibuk mencari pekerjaan. Dalam wawancara untuk pekerjaan baru siang itu, Ji-hoon ditanyai tentang jam dan hari lahir serta nama Cinanya. Dengan sangat antusias untuk mendapat pekerjaan, Ji-hoon menjawab semua pertanyaan dengan lantang dan tegas. HRD dari perusahaan AL Group itu meminta Ji-hoon untuk menuliskan nama Cinanya dengan tinta merah. Setelah wawancara usai, Ji-hoon menemui temannya yang kita sebut saja Parman. Ji-hoon mengaku aneh dengan wawancara kerja yang singkat tanpa bertanya skill dan teori yang ia pelajari di kampus dulu. Parman yang bekerja di kantor incaran Ji-hoon itu bertanya pertanyaan apa saja yang diajukan HRD. Ji-hoon mengatakan dirinya disuruh menulis nama Cina dalam secari kertas dengan tinta merah. Parman terkejut mendengarnya. Ia berkata ada rumor yang tengah beredar di perusahaan itu tepat setelah putri bos mereka mati dalam kecelakaan tragis. Pimpinan perusahaan mendatangkan dukun sebagai orang kepercayaan keluarga untuk mengurus arwah putrinya yang tak tenang. Ji-hoon justru tertawa dan berkata jika dirinya siap bekerja sebagai apa saja. Sesampainya di rumah, seperti biasa Ji-hoon mandi sambil bersiul. Tiba-tiba tangan hantu wanita terlihat meraba rambut pria itu. Meski sempat merasakan sensasi di kepalanya, Ji-hoon tak mau ambil pusing. Terlebih lagi, dirinya tak terlalu percaya dengan hal mistis seperti Parman. Namun tiba-tiba, malam harinya saat Ji-hoon terlelap tidur, hantu wanita itu kembali datang dan mengedipkan lampu kamar. Ji-hoon terbangun melihat hantu wanita itu, namun matanya belum sepenuhnya terbuka. Hantu wanita itu pun melangkah mundur seperti mau tapi malu. Ji-hoon membuka email dari ponselnya yang mendapat kabar mengembirakan di mana ia diterima kerja di perusahaan AL Group. Sehari kemudian, Ji-hoon masuk kerja pertama kali dan duduk di divisi pemasaran. Sang supervisor menegaskan jika pekerjaan mereka hari itu tak ada yang mendesak. Jadi, Ji-hoon bisa mempelajari hal yang perlu dipelajari. Saat ia berada di mejanya, semua mata karyawan tertuju pada Ji-hoon. Ia tak terlalu peduli dan bergegas menyalakan komputer. Tangan Ji-hoon tergores kayu ketika membuka rak meja. HRD langsung membungkus luka Ji-hoon dengan tisu dan memintanya angkat tangan lebih tinggi dari posisi jantung. Setelah darah berhenti mengalir, HRD meminta Ji-hoon untuk memasukkan berkas dokumen ke ruang arsip. Ji-hoon bergegas pergi untuk menata berkas dokumen dari HRD-nya. Tak sengaja ia menemukan daftar kandidat terakhir yang ikut wawancara kerja seperti dirinya. Semua kandidat memiliki jam lahir yang berbeda-beda, sementara Ji-hoon tertulis memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Dalam berkas itu tersimpan tulisan nama Cina Ji-hoon beserta jimat misterius. HRD datang menarik berkas dokumen Ji-hoon dan meminta karyawan baru itu untuk menyelesaikan tugas. Di ruang rapat direksi, HRD memberikan berkas Ji-hoon pada si bos. Parman sengaja menguping pembicaraan jajaran direksi dan langsung menelpon Ji-hoon yang baru saja pulang. Suara Parman terdengar panik. Ia berkata jika gelagat kepala HRD semakin aneh. Ia meminta Ji-hoon agar lebih berhati-hati ketika berada di kantor. Ji-hoon menutup telepon Parman begitu melihat makanan di atas meja. Sebuah catatan tertulis agar semua makanan itu dihabiskan. Ji-hoon mengira jika ibunya datang berkunjung dan memasak makan malam. Tanpa pikir panjang, semua makanan itu ditenggaknya sampai habis. Ji-hoon tak menyadari jika di bawah meja tersimpan sesaji beserta benang merah yang melingkar ke depan. Di malam yang semakin larut, dukun wanita yang menyamar sebagai kepala HRD itu pun melakukan ritual menggunakan boneka pengantin pria. Darah Ji-hoon diusapkan tepat di wajah boneka itu. Tangan hantu wanita kembali muncul dan menggerayangi wajah Ji-hoon. Ji-hoon tersadar namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Dalam keadaan tindihan itu, Ji-hoon melihat sosok hantu wanita yang berjalan mendekatinya. Pria itu sangat ketakutan namun apa daya tubuhnya semakin keluh. Hantu wanita itu mendoyongkan tubuh tepat ke atas kepala Ji-hoon hingga tiba-tiba Ji-hoon berhasil menguasai diri dan lepas dari kondisi ketindihan. Apesnya, Ji-hoon justru berada di alam gaib untuk dinikahkan dengan arwah putri si bos. Melihat semua keluarga pimpinan perusahaan berada di sana, Ji-hoon pun menangis ketakutan. Hantu wanita itu sudah lama kelaparan dan bersiap untuk makan besar. Ji-hoon menjadi tumbal tragis pimpinan perusahaan dan dinikahkan dengan hantu.
dan film pun berakhir. Orang Korea Selatan percaya bahwa mengadakan pernikahan antara orang hidup dengan arwah secara sembarangan bisa mengakibatkan jiwa orang yang hidup diambil oleh orang yang sudah mati. Upacara pernikahan hanya bisa dilakukan atas arahan dari dukun. Kedua orang tua mempelai akan membicarakan mahar dan membayar dengan cara mereka sendiri. Pernikahan arwah sendiri dilakukan karena dua hal. Yang pertama, karena arwah tersebut belum mampu mencapai cinta dalam hidupnya. Dan yang kedua, karena keluarga yang menikahkan hantu perawan dengan hantu bujangan agar bisa menenangkan arwah yang mati sebelum menikah. Tak hanya sesama arwah, tapi di beberapa kasus yang hidup bisa menikahi orang yang sudah mati. Bahkan hal itu masih berlaku hingga saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.